Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh alam semesta, yang menciptakan, menjaga apa yang ada di bumi, di langit, yang di antara keduanya, dan maupun di bawah lautan, dan segala sesuatu lah ya. Kemudian, salawat atau salam, semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebentar, ini saya lagi nunggu. Belum ada info ya. Oke. Kemudian kita doakan saudara, ya, tetangga, teman, keluarga, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, siapapun yang dikenal maupun yang tidak dikenal, yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Kemudian yang sedang mengalami musibah atau cobaan, ya, semoga segera diberikan kemudahan atau jalan keluar. Dan yang sedang memiliki hajat atau keinginan, semoga segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Sebelum kita mulai, teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih ya telah berkenan hadir di hari Sabtu ini. Hari Sabtu, bos. Kalau saya dulu zaman kalian Sabtu itu nggak kuliah gitu. Nggak bisa. Gitu. Makanya betul sih kita switch ya ke hari Jumat. Cuman karena kemarin saya juga qadarullah saya ada acara dari pagi sampai malam, sehingga saya juga nggak bisa kan, makanya saya undur nih pagi nih. Tadi saya juga habis kelas, teman-teman, mulai jam 8 sampai jam 9, jadi nyambung gitu. Jadi artinya gini, untuk jadwal UTS, UAS, kemudian kuis, forum, itu memang tetap ya di hari Sabtu siang ya. Karena itu saya takutnya kalau di jadwal kuliah atau presensi diundur, itu nanti akan mengganggu jadwal yang lain. Jadi yang dirubah tuh hanya Zoom-nya saja, jadwal Zoom. Ya kan? Jadi kalau jadwal di kuliah juga dirubah, saya khawatir nanti akan dengan mata kuliah yang lain. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi saya juga mengulangi lagi, saya mohon maaf, baru bisa. Karena mending kelas A malah nggak jadi kelas tuh. Saya hari Senin juga ada meeting yang harus dihadirin, jadi saya nggak bisa hadir. Dan kelas B saya nggak mau lah, kasihan kan. Maksudnya kelas A udah nggak ada, kelas B juga nggak ada gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, ini sepemahaman saya ya, di Unisba itu yang kuliah online itu yang wajib sebenarnya hanya di kuliah. Kuis, tugas, modul, forum, gitu. Itu aja. Jadi Zoom itu sebenarnya tidak harus setiap pertemuan. Gitu. Itu yang saya pahami ya, karena belum ada update lagi yang saya baca. Artinya gini, Zoom itu tidak harus setiap pertemuan sebenarnya. Ya kan? Bisa 3 minggu sekali, bahkan sebulan sekali gitu, nggak masalah. Karena yang penting yang di kuliah ya tetap berjalan gitu. Itu satu hal yang mungkin perlu saya highlight di sini. Kemudian selanjutnya teman-teman sepertinya saya nggak jadi vaksin nggak ya? Ini soalnya udah 9:30 ya. Oke, kayaknya sih saya cancel aja, soalnya terlalu mepet ini. Oke, iya saya cancel aja.
karena juga AstraZeneca itu ininya apa, vaksinnya. Kalau yang dosis kedua Moderna katanya. Infonya sih saya lebih prefer Pfizer kalau nggak Sinovac ya. Cuman ya udahlah. Oke. Jadi di pertemuan kedua kali ini teman-teman kita akan, karena ini masih awal-awal ya, kemarin kan baru RPS gitu kan. Sekarang pembahasannya juga belum terlalu banyak karena masih terkait dengan definisi dari bisnis, kemudian apa namanya lingkungan dalam bisnis, internal, eksternal, atau juga sumber daya bisnis dan sebagainya. Jadi masih dasar yang, tapi dasar bukan berarti dasar itu tidak penting. Justru malah kalau menurut saya, kalau sudah paham fundamentalnya, itu kita lebih mudah untuk memahami materi-materi yang lebih teknis gitu. Jadi harapan saya di perkuliahan ini itu kalian sudah punya gambaran, sudah di luar kepala lah ya harapannya terkait dengan materi yang akan kita bahas bersama-sama. Gitu. Seperti biasa teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan dipotong aja langsung, nggak masalah. Atau mungkin mau nunggu selesai juga nggak masalah, terserah juga. Jadinya bebas, tidak perlu malu untuk bertanya. By the way, saya udah minggu kemarin sudah itu belum ya? Kan kemarin tuh ada yang belum perkenalan tuh, ya kan? Terus kemarin itu saya udah bilang belum? Ada yang mencatat gitu di kelas ini? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Siapa ya? Saya lupa. Salwa. Oh, Salwa. Oke. Oke, siap. Nah, nanti jadi Salwa minta tolong ya setiap perkuliahan kalau ada yang bertanya atau menjawab, minta tolong dicatat untuk apa tambahan nilai nanti. Iya, Pak, siap. Siap. Oke. Nanti insya Allah nanti perkenalan lagi ya, singkat setelah materi kita bahas dan sudah diskusi, baru nanti kita lanjut perkenalan yang belum kenalan. Gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah baru berapa ya, 8 apa ya? 8 atau saya juga lupa tuh namanya. Ini nanti kalian volunteer aja ya, yang merasa belum perkenalan singkat, silahkan memulai perkenalan. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita ngomongin bisnis, kita ngomongin usaha, kalau kita lagi diskusi dengan teman, dengan keluarga, itu saya rasa sudah sering ya kalian membicarakan kata bisnis gitu. Nah, sekarang biar lebih paham nih ya, kita belajar bareng terkait dengan definisinya, ya kan? Nah, ini saya breakdown sebenarnya dari beberapa perspektif maupun juga beberapa definisi. Definisi yang pertama itu kalau kita ngomongin bisnis, ya kan, itu pokoknya tidak terlepas dari aktivitas produksi, jual beli, ya kan. Kemudian ada di situ ada apa penjualan, ya kan, atau pembelian jual beli kan, atau juga exchange pertukaran barang dan jasa. Dan aktornya itu bisa personal, perseorangan, atau mungkin kelompok, atau bahkan organisasi. Makanya kalau kalian pernah dengar atau mungkin pernah baca, itu ada namanya B2C, B2B, ya kan? Itu bisnis dalam aspek aktor. B2B berarti bisnis to bisnis, ya kan? Misalnya perusahaan SOA gitu kan, shockbreaker, dia supply-nya ke Astra, Toyota misalnya. Jadi kan antara bisnis nih, antara perusahaan. Biasanya supplier dan juga pabrik. Gitu. Kemudian kalau B2C, ya kan, business to consumers. Jadi dari bisnis langsung ke konsumen. Ya kan, ya biasanya di industri retail atau di consumer goods. Ya kan, susu, popok dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang nanti akan sering kalian dengar di prodi manajemen lah ya, khususnya. Gitu.
Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman, ya kan? Kalau kita ngomongin ilmu ekonomi atau ilmu manajemen, itu memang banyak karena kita mengambil ilmu dari barat ya khususnya, itu memang tidak terlepas dari laba, profit gitu. Ya kan? Nah, saya mau nanya nih, menurut kalian laba itu apakah menjadi tujuan utama dari sebuah bisnis? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Apakah laba hanya satu-satunya tujuan dalam berbisnis? Sepakat nggak? Laba itu atau keuntungan lah ya, profit gitu. Itu the only goals ya, tujuan satu-satunya dalam berbisnis. Sepakat nggak dengan itu? Izin jawab, Pak. Iya, Arif, silahkan. Kalau menurutku, kalau laba itu kayaknya salah satu, ya mungkin dari segi banyak orang mungkin laba itu sebagai tujuan utamanya. Tapi kan ada beberapa orang, dia membangun perusahaan atau pekerjaan itu untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi kayak dia ingin menumbuhkan mengurangi pengangguran kan bisa salah satu tujuan dia. Oke, betul Arif, saya sepakat. Ada lagi yang mungkin beda pendapat, nggak masalah juga. Jadi, oke. Jadi memang sebenarnya ada di slide setelahnya sih, tujuan bisnis. Itu kan tidak hanya laba ya, ada pertumbuhan dan sebagainya, growth. Ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, sekarang saya sebenarnya lebih suka kita membahas aspek fundamental sebenarnya. Menurut kalian, apa faktor terpenting dalam ilmu ekonomi dan ilmu manajemen? Yang bisa menjawab? Atau ada yang mau volunteer? Ayo. Belum ada? Aspek atau faktor terpenting dalam keilmuan ekonomi atau keilmuan manajemen. Saya kasih clue ya. Clue ini berdasarkan jawaban pada umumnya. Clue-nya adalah, ini dalam bahasa Inggris aja biar enak. Depannya S, huruf terakhirnya Y. Huruf depannya S, huruf terakhirnya Y. Bukan Yuda. Gitu. Ada? Terus ada huruf C-nya juga. C-nya ada dua huruf C-nya. Charlie. Jadi ada Sierra, huruf depannya Sierra, S, Charlie-nya ada dua, Yankee-nya satu. Iya, di itu huruf terakhir. Ayo. SCCY. Kita main tebak-tebakan. Ayo, ada yang masih berusaha menjawab atau give up aja? Udah, saya kasih tahu jawabannya. Itu bahasa Inggris ya maksudnya. Karena kalau bahasa Indonesianya itu
Ya ada sih artinya, cuman kita oke. Pak society bukan Pak? Apa? Society bukan? Society. Ya. C-nya ada berapa kalau society? Apa? Kalau society itu Charlie-nya ada berapa? Oh, satu. Nah, satu kan? SOCIETY, ya nggak? Ya. Nah, tadi saya bilang kan Charlie-nya ada 2. Oh, 2. Bentar Pak, mikir dulu Pak. Nah, saya suka nih yang mau mikir nih. Berarti punya pikiran. Mau dipakai. Gitu. Oke, saya tunggu sambil ngopi ya. Tapi kopi saya habis nih. Tapi tadi masuk akal juga sih society, cuman kan C-nya ada 2. Depannya S, belakangnya Y. Ayo. Bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris. In English, asik. Karena saya kelas A itu harus pakai bahasa Inggris sebenarnya. Ya campuran lah. Soalnya dulu teman-teman loh, saya lama nggak ngomong bahasa Inggris tuh jadi kaku. Serius. Tapi kalau dengerin sih paham, insya Allah ya. Misalnya kita lihat film atau lihat video klip, itu poinnya dapat lah. Cuman kadang pas ngomong itu kaku, karena lama banget saya nggak ngomong bahasa Inggris. Serius. Jadi ada bagusnya juga sih saya dapat kelas A sambil latihan bahasa Inggris. Makanya kelas B juga sekalian aja lah. Terus ada yang komen, bahasa Indonesia aja belum tentu paham, Pak. Nanti tugasnya juga nanti yang jurnal nanti ya, insya Allah ya. Itu juga full English dan itu English akademis. Bahasa Inggris dalam konteks lulusan akademis. Biar kalian nanti saya harapnya lebih terbiasa membaca, lebih terbiasa mensummary tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Karena kalau dari semester awal sudah pernah atau minimal ya, atau sudah terbiasa itu lebih bagus. Kalian nanti ke depan ketika baca itu ya punya pengalaman sebelumnya. Waduh, ini masih lama nggak nih? Nih, oke. Saya terakhir ya, saya kasih bantuan terakhir nih. Saya tulis di whiteboard. Udah kelihatan whiteboardnya? Kelihatan, Pak. Tuh. Ayo. Ini masa nggak tahu juga nih bahasa Inggrisnya? Gampang loh. Saya cuma ini aja. Oke, udah. Ini terakhir deh. Nah, tinggal 2 huruf tuh. Ayo lo. Skosity. Apa? Skosity. Skosity apa itu? Security Pak. Hah? Security. Coba di chat aja. Bisa nggak? Di chat Zoom. Jadi tinggal kurang 2 huruf aja nih. Antara C1 dan C keduanya. Security.
Security Kemal itu C-nya ada berapa itu Kemal? Yang di chat itu. Ini cuma satu ya. Udah gitu kan bukan City. Ini kan saya udah nulis nih. CITY. Bukan CURITY. Sio City bukan Pak? Aduh, tulis aja Squisity apa itu? Coba. Di chat coba. Tadi ngomong Salwa ya? Skiosity itu apa itu? Artinya apa? Salwa, Science of City kali ya? Nggak tahu Pak, nebak aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan itu. Jadi kurang 2 huruf nih teman-teman. Antara C1 dan C2. Squisity. Itu artinya apa? Mutia Bilqis. Nggak tahu di Google mah kepintaran apa. Bukan itu. Mutia Bilqis. Nice try, Salwa, nice try. Kemal, nice try. Anda belum beruntung. Kalau bisa kita ikut lomba atau mohon maaf, Anda belum beruntung. Oke. Udah ya? Nah, ini sekali lagi sebelum saya kasih tahu, ini kan tadi pertanyaan saya kan, bentar. Tadi kan pertanyaan saya kan, Sky City. Nah, Salwa bener nih, Salwa Nabila. Salwa. Iya, Pak. Salwa Nabila ya? Iya, Ya, artinya apa itu? nggak tahu di Google. Kelangkaan. Kekurangan. Nah, betul sekali. Concept of economics, katanya Pak. Nah, betul sekali. Itu dia. Ya kan? C-nya ada 2, belakangnya Ya. City, SC, ketemu AR. Gitu. Sorry. Oke. Berarti udah ketemu jawabannya yaitu scarcity. Jadi gini teman-teman. Ini kan tadi pertanyaan saya kan konsep atau faktor apa yang paling penting dalam konteks ekonomi versinya Barat. Ya kan? Scarcity. Scarcity itu kelangkaan, teman-teman. Ya kan? Makanya kita pernah mungkin hampir sering selalu dengar bahwa minyak bumi itu langka, kemudian barang dan jasa itu harus ada supply dan demand. Kalau supply yang terlalu banyak, ya kan, itu menimbulkan harganya lebih sedikit. Terus demand-nya juga cenderung akan stagnan. Makanya idealnya tuh imbang nih antara supply dan demand. Atau demand-nya terlalu tinggi, tapi supply-nya sedikit, itu kan langka kan, berarti kan supply-nya kan, harganya meroket. Nah, itu konsep dasar yang memang menurut saya harus kalian pahami dulu nih. Jadi nanti ketika belajar materi yang lain, akan cenderung lebih mudah untuk memahami. Nah, itu scarcity teman-teman. Ya kan? Nah, cuman karena kita memang kampus Islam, sehingga saya aman nih, bisa dibilang. Bukan aman ya, tapi saya boleh lah ya berkomentar terkait konsep scarcity itu. Kalau menurut saya itu bukan kurang tepat ya, tapi meniadakan satu zat yang tidak bisa tergantikan. Atau bukan yang tergantikan, tapi bukan itu jawabannya menurut saya, tapi adalah Tuhan. Faktor ekonomi, faktor hukum, Allah. Kenapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Tadi kan bilang konsep ekonomi kan poin pentingnya adalah kelangkaan, ya nggak? Kalian kalau mau, makanya ada istilah FOMO, fear of missing out. Jadi orang tuh takut kehabisan barang sehingga mereka rela antri,
sehingga mereka rela beli barang lebih mahal. Ya kan? Nah, terus saya mengajukan hipotesis nih, atau mungkin argumentasi lain. Gimana kalau scarcity itu digantikan dengan Tuhan? Maksudnya bukan scarcity ya, tapi setuju nggak? Dan kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Ada yang bisa berargumen? Pak, izin jawab, Pak. Coba, Arif ya? Ya. Ya, silakan Arif. Kalau aku setuju, karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya dari segi dari barang atau dari diri kita untuk melaksanakan ekonomi, yang menciptakan kelangkaan tersebut dan memberi jalan petunjuk kita untuk ngerjainnya. Gitu. Oke. Poinnya dapat, saya suka. Thanks Arif. Siapa? Adira mau jawab? Tadi siapa yang bersuara? Nggak ada. Oke. Ada lagi? Satu lagi deh. Ada yang mau menyampaikan argumentasi yang belum disampaikan oleh Arif? Tadi kan Arif kan bilangnya kan Allah itu sebagai pencipta barang dan jasa, yang menciptakan kelangkaan, yang memberikan petunjuk untuk bekerja dan sebagainya ya, gitu ya kurang lebih ya. Nah, ada yang mau berargumen lain? Nggak masalah, ini saya udah bilang kan di awal, beda perspektif nggak masalah, saya tidak menyalahkan atau tidak menjudge. Gitu. Santai saja. Kalau di kelas saya loh ya, nggak tahu di kelas lain saya nggak tahu ya. Gimana? Ada yang mau berargumentasi lagi? Oke, saya ulangi deh. Menurut saya pribadi, ya kan, konsep scarcity itu kurang pas sebenarnya ketika kita membahas konsep ekonomi, konsep manajemen, dan sebagainya. Kenapa? Karena di situ seakan-akan menghilangkan Tuhan atau Allah ya. Nah, sehingga saya mengajukan argumentasi bahwa konsep inti dari ekonomi dan manajemen adalah adanya Tuhan tadi, adanya Allah. Nah, kalian setuju nggak? Kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Tadi si Arif sudah bilang tuh, setuju karena tadi kan, Allah itu yang menciptakan barang dan jasa, kemudian memberikan petunjuk untuk bekerja, dan sebagainya lah ya. Ada yang mau berargumen atau menambahkan atau tidak setuju nggak masalah juga, nggak apa-apa. Oke, nggak ada nih. Oke, udah. Kalau dari saya, tambahan dari saya, Arif dan yang lain, satu aspek dasar, paling dasar menurut saya, itu adalah ini teman-teman. Bahwa semua ilmu yang kita pelajari, ya kan, itu kan sumbernya dari mana sumbernya? Dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Nah, ya nggak? Itu dulu konsep yang harus kita yakini dulu, gitu. Melalui buku, melalui nabi, melalui rasul, melalui guru, dosen, dan sebagainya. Tapi puncak dari semua ilmu ya Allah. Sumbernya dari sana, gitu. Makanya kalau menentang ilmu yang ditentukan oleh Allah ya, Anda berarti menentang penciptanya, gitu kan? Gitu. Dan pencipta itu selalu tidak, menurut saya yakin Allah tidak akan menjerumuskan manusia. Ini seperti itu. Pasti udah benar gitu. Yang menciptakan kok.
orang tua ke anak aja nggak mungkin menyesatkan, katakanlah ya, kan katakanlah begitu kan, apalagi penciptanya. Itu dulu nih, satu. Jadi semua ilmu tuh berakar atau bersumber itu dari Allah. Sehingga ketika kita, artinya tidak cuma ekonomi manajemen ya, sebenarnya hukum, kemudian psikologi, kedokteran, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, bahwa betul tadi yang dikatakan Arif, cuman yang pengen saya tambahkan adalah gini. Dari mana Anda, artinya gini, ketika orang ngomong minyak bumi itu langka, ya kan? Pertanyaan saya, apakah hitung-hitungannya betul-betul jujur? Ya kan? Apakah dia menciptakan minyak bumi? Dia yang mengklaim loh ya, yang mengklaim minyak bumi kan enggak kan? Ya kan? Yang menciptakan minyak bumi, yang menciptakan barang dan jasa itu kan Allah melalui perantara tadi. Mekanismenya melalui manusia nih yang kerja di pabrik, ya kan? Yang punya ide kan semuanya dari Allah, ya enggak? Itu loh maksud saya yang sebenarnya apa ya? Ini perspektif saya sendiri ya. Artinya saya tidak akan memaksakan ke teman-teman nih, gitu. Ya kan? Terserah kalian mau sepakat atau tidak. Karena kalian juga pasti punya argumentasi lain nih, gitu. Cuman yang pengen saya sampaikan di sini adalah jangan sampai kita beranggapan bahwa ilmu dari barat atau ilmu dari timur, ilmu dari utara itu paling betul. Atau yang paling kita pegangi gitu. Kalau itu menurut saya. Jadi langkah baiknya jika kalian ini ya, para generasi muda ini sebenarnya bisa kembali merujuk ke Quran dan Sunnah sebenarnya. Karena di situ ada ilmu pengetahuan, ada sejarah, ya kan? Ada surga dan neraka, tata cara pemerintahan, budaya, gitu-gitu. Dan sebenarnya kan dosa-dosa yang kita lakukan atau yang terjadi sekarang kan sebenarnya juga sudah ada di zaman dulu. Ini kan pengulangan aja nih. Mohon maaf nih, orang ada yang LGBT, zaman dulu juga udah ada kan, Nabi Lut. Orang timbangan nih, main timbangan. Itu kalau nggak salah Nabi yang unta tuh Nabi siapa ya? Yang dikasih unta putih dari gunung itu? Syuaib kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya itulah ya. Dan sebagainya. Artinya apa? Memang ini menurut saya timing yang tepat kita para pemikir Islam itu, artinya gini, bukan berarti, ini poin saya adalah, bukan berarti ilmu dari barat, dari timur itu salah. Tapi dilengkapin atau disempurnakan gitu kan dengan ilmu dari Islam gitu. Itu menurut saya lebih bagus gitu daripada kita hanya fokus di satu sumber tapi malah melupakan sumber yang lain. Ya kan? Itu dulu teman-teman yang pengen saya tekankan di pertemuan ini biar kalian bisa tahu nih alur berpikir saya seperti apa, kemudian cara pandang saya seperti apa. Makanya di tujuan bisnis, ini nyambung lagi nih ya, itu bagi saya laba itu bukan the only one gitu, atau the only thing gitu ya. Atau laba itu bukan tujuan utama sebenarnya, atau mungkin hanya tujuan utama gitu. Itu teman-teman. Ya kan? Nah, kayaknya dalam ekonomi kapitalis kan, itu tujuan akhirnya tadi memakmurkan para pemegang saham atau para ownernya. Gitu. Padahal owner itu kan dia bisa kaya juga dari usaha bawahannya kan, yang kerja, yang bikin produk, yang memasarkan, yang meng-hire orang. Jadi artinya tidak semata-mata, artinya betul owner itu dimakmurkan, tapi juga jangan lupa
fokusnya juga memakmurkan karyawan gitu. Karena ujungnya tadi biar tidak turnover tinggi, kemudian biar dia loyal, kemudian biar rezekinya owner juga terus mengalir, karena kan rezeki salah satu mekanismenya adalah melalui tangan-tangan manusia di bumi kan, gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini sebenarnya menurut saya tetap penting saya sampaikan dari perspektif A, kemudian dari perspektif B, ada perspektif C dan sebagainya. Sehingga kalian paling tidak punya helikopter view, punya pandangan yang lebih luas nih, tidak sempit atau tidak hanya dari satu sumber, satu perspektif. Gitu. Makanya saya di awal bilang, bagi saya jawaban berbeda itu tidak masalah. Yang penting dia menyatakan sumbernya. Gitu. Sekarang tinggal pertanyaannya sumbernya itu gimana gitu. Dia bilang apa dan sebagainya. Itu teman-teman. Nah, nyambung nih ke sini teman-teman. Tujuan perusahaan. Ya kan? Nah, ini pengertian bisnis secara holistik nih. Jadi pokoknya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih banyak orang atau organisasi lah ya dalam mencari laba melalui penyediaan atau pertukaran barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini secara holistik. Ini menurut saya juga benar juga. Tapi bagi saya, kata-kata dalam mencari laba ini juga jangan diartikan laba itu menjadi hal yang paling utama. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita sudah mendewakan atau menuhankan ya kasarannya ya, atau menomorsatukan laba dalam sebuah bisnis, itu cenderung itu rakus, tamak gitu ya. Cenderung akan menipu semua orang, entah itu supplier atau konsumennya. Karena ujung-ujungnya dia pengen memperkaya diri sendiri kan. Gitu. Atau cenderung tadi menipu tuh maksudnya gini contohnya. Barangnya jelek tapi dibilang bagus. Misalnya seperti itu. Ya kan? Karena tadi niat awalnya memang mencari laba terus gitu. Bukan mencari keberkahan, bukan mencari ridho gitu. Ini penting teman-teman. Kalau menurut saya. Atau mungkin juga terjadi perpecahan kongsi dalam sebuah organisasi atau perpecahan atau bisnis juga kacau ya karena tadi ya kan terlalu menurut saya memang penting laba itu penting gitu tapi maksudnya bukan yang paling penting gitu poinnya saya tuh begitu sebenarnya ya karena kalau nggak dapat laba juga kalian gimana mau ngasih makan anak istri gimana mau gaji karyawan ya kan gitu. Tapi laba itu bagi saya bukan satu-satunya tujuan bisnis. Makanya di bawah itu kalian bisa lihat tuh tujuan perusahaan itu sebenarnya ada cukup banyak ya kayak profitability, productivity, growth, employee dan juga community interest. Ini tujuan perusahaan yang bagi saya saling berkaitan satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan hanya fokus di profitability, hanya fokus di productivity, atau hanya fokus di employee. Gitu. Nah, kan? Coba kita ambil contoh deh manusia terbaik uswatun hasanah Nabi Muhammad. Koreksi kalau saya salah, yang saya pahami ya teman-teman, itu Nabi Muhammad itu menurut saya kurang didengungkan di kalangan akademisi ya atau di kalangan mahasiswa nih ya sebagai pedagang atau pebisnis yang ulung. Mayoritas diskusinya itu terkait dengan kepemimpinan beliau, terkait dengan kepemimpinan itu karena dia jadi raja, jadi suami, ya kan, panglima perang dan sebagainya. Atau terkait dengan ajaran-ajaran beliau, ya kan, cara menghadapi masyarakat Quraisy dan sebagainya. Tapi masih sedikit menurut saya diskusi terkait kesuksesan Nabi Muhammad sebagai pebisnis. Satu yang bisa ada beberapa nih. Satu, ini koreksi kalau saya salah ya, artinya nanti kita diskusi aja. Saya juga masih terus belajar terkait dengan bisnisnya Nabi Muhammad SAW terkait how to-nya, caranya.
Satu yang saya pahami, ini saya share screen ya, whiteboard, biar enak. Itu. Sebentar. Ini kayak apa ya? Ini aja deh. Oke. Ini Mekah. Sorry. Ini Mekah. Dulu kayaknya ke Yaman ya, waktu bisnis, ya nggak sih? Let's say, iya. Mungkin sih ada beberapa kota lain ya, Irak, cuman yang pengen saya highlight nih hanya Yaman. Nah, contoh nih, zaman dulu itu orang di zaman beliau ya, di zaman Rasulullah SAW, itu mayoritas mereka hanya membawa uang cash dari Mekah ke Yaman. Jadi bawa uang cash nih orang-orang pedagang nih, orang-orang kaya di Mekah, itu bawa uang cash untuk beli barang-barang dari Yaman. Kemudian sama mereka itu dijual lagi di Mekah. Ini uang lah ya. Ini barang. Oke. Positifnya apa? Mungkin nggak ribet ya, cuman artinya hanya membawa uang kan, artinya bawaannya tidak terlalu banyak. Cuman ada potensi kekurangan lain atau mungkin minusnya itu satu bisa dicuri. Jelas barang juga bisa curi, artinya uang juga lebih gampang diambil. Kedua, hanya memakmurkan Yaman. Kenapa? Karena Mekah hanya menjadi kayak Indonesia sekarang lah, negara konsumen, bukan negara produsen. Ya nggak? Ini C nih, ini K ding konsumen Indonesia aja. Ini P produsen. Ya nggak? Di sini yang jadi produsennya siapa? Yaman kan? Dalam konteks cerita ini loh ya. Ya kan? Ini kan Yaman produsen nih kan. Dia maksudnya karpet, ya keramik ya sebagainya. Di Mekah cenderung hanya konsumen. Ada sih tetap barang-barang, cuman tidak selengkap atau memiliki varietas sebanyak di Yaman. Ini yang pada umumnya nih orang-orang Mekah lakukan. Nah, ini orang Rasulullah nih. Ini Mekah, ini sama konsepnya sebenarnya. Cuman beda di metodenya. Ini Yaman. Maaf, ini karena gambar jadi jelek. Nah, kalau Rasulullah, itu yang saya pahami ya. Kalau yang di atas ini kan dia bawa uang nih, ya kan, bawa uang cash dari Mekah ke Yaman. Kalau Rasulullah tuh enggak, uang cash-nya itu dibelikan barang di Mekah. Ya kan? Jadi dia punya uangnya beliau dibelikan barang-barang yang ada di Mekah. Ya apapun itulah, baju dan sebagainya, karpet dan sebagainya. Sehingga dia bawa ke Yaman itu bukan uang kayak di atas, tapi barang. Potensi dicuri tetap sama-sama ada. Ya kan? Uang juga bisa dicuri, barang juga bisa dicuri. Karena kan kalau uang itu kan walaupun sedikit ya terkesan koin-koin, tapi kan orang tahu ini kabilah, beberapa orang pakai unta gitu-gitu kan. Artinya potensi dicuri sama-sama ada, baik uang ataupun barang. Oke, itu dulu nih. Ya kan? Nah, setelah Rasulullah membeli barang di Mekah dan membawa barangnya ke Yaman, dia nyampe Yaman tuh dijual dulu barangnya. Barang yang dari Mekah itu yang beliau bawa itu dijual di Yaman. Ya kan? Dapat keuntungan nih di Yaman, laku barangnya, pokoknya nunggu sampai habis, ya kan? Dapat uang cash lagi kan? Sama dia dibelikan barang di Yaman, ya kan? Terus bawa ke Mekah, dijual lagi. Jadi berangkat membawa barang, pulang juga membawa barang. Kalau yang atas kan uang sama barang, ya nggak?
Nah, metode yang dilakukan Rasulullah itu menurut saya jenius ya. Pada saat itu, ya kan? Artinya sekarang juga memang sudah diadaptasi ya oleh orang, kayak misalnya pesawat contohnya kan. Dia nggak mau bawa barang kosong kan, gitu. Misalnya dia dari Jakarta ke Surabaya, ya kan, bawa penumpang, bawa kargo, ya kan. Dia kalau berangkat lagi dari Surabaya nggak mau kosong, kan nunggu lagi kan, nunggu. Jadi intinya jangan sampai bawa barang kosong lah. Atau kayak misalnya truk juga begitu. Dari Jawa Tengah misalnya dia bawa sayur atau buah, nyampe Jakarta atau Bandung, nanti pulang dia bawa apa? Misalnya bawa bata, misalnya bawa motor atau apapun lah. Nah, itu sedikit melebar ya. Nah, ini kelebihannya apa teman-teman? Satu, Mekah jadi negara produsen juga. Ini P. Oleh yang atas kan konsumen, Mekah jadi konsumen, Yaman jadi produsen. Kalau konsepnya begini, ini sama-sama produsen. Iya kan? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Oh, masih ada. Pak. Masih diem-diem baik lu. Oke. Oke ya. Nah, kenapa bisa dibilang sama-sama produsen? Karena gini teman-teman. Barang di Mekah laku nih. Ya kan? Yaman juga laku. Itu satu. Kedua, bisa jadi barang yang ada di Mekah belum ada di Yaman. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Yaman memproduksi barang yang tidak diproduksi oleh orang-orang Mekah. Gitu. Ketiga, meratakan atau bukan meratakan ya. Bahasanya gimana ya? Bukan menyamaratakan sih. Menyeimbangkan perekonomian lah intinya. Sama-sama maju lah, kurang lebih begitu. Mekah juga maju, kenapa? Karena barangnya laku nih. Ya kan? Dibeli banyak oleh Rasulullah, ya nggak? Di Yaman juga laku orang-orang Yaman karena barang-barang juga dibeli sama Rasulullah. Itu ketiga. Keempat, Rasulullah punya uang lebih. Contoh nih, konsep yang atas, ini saya bagi dua. Konsep yang atas, ini kan let's say dia bawa uang misalnya 100 juta lah ya. Terus ya ini kita pakai kursnya kita ya. 100 JT. Nyampe Yaman jumlahnya berapa? Sama nggak? Halo? Guys? Sama nggak? Kalau konsep atas nih, berangkat dari Mekah mau 100 juta, nyampe Yaman jadi berapa? Beda, Pak. Kok beda? Karena dia kalau misalnya konsumen produsen biasanya mata uang di produsen tuh lebih tinggi dari konsumen, ya nggak sih? Iya, betul sih, karena konversi ya. Cuma maksud saya, secara valuasinya, value-nya sama nggak? Maksudnya gini, kita katakanlah analisa konsepnya Arif, misalnya kita eliminasi. Karena ini kan mereka zaman dulu kan dinar atau ini ya, dirham ya, emas atau silver kan, ya nggak? Itu kan nilainya kan lebih stabil, ya nggak? Dibandingkan mata uang kertas atau Bitcoin misalnya, ya kan? Nah, ini oke, saya hapus deh, jangan 100 juta deh. Misalnya 100 dinar. Dinar itu yang emas ya? Iya. Ya benar kan ya, dinar kan yang emas ya? Oke. Dirham. DR deh. Kalau dirham kan belakangnya M nih. Bawa uang 100 dinar dari Mekah ke Yaman jadi berapa? Atau sama? Let's say waktu itu tidak ada mata uang lain, misalnya. Sama nggak nilainya?
Terus sis, saya nih, ini kita ngomong konteks zaman dulu ya. Saya ngomong, jangan, Rasulullah bawa uang 100 dinar misalnya. Sampai Yaman uangnya jadi berapa? Di Yaman juga pakai dinar juga misalnya. Sama nggak? 100 dinar, Pak. Sama berarti kan? Iya. Sama, Pak. Nah, oke. Itu yang konsep yang pertama. Kalau yang kedua, gimana? Mengambil analogi dari 100 dinar yang di atas. Ada yang bisa jawab? Ini logik aja sebenarnya. Logika aja. Kayaknya sama karena karena belum ada mata uang lain dari negara, nggak sih, Pak? Kalau Salah. kalau aku, Pak, yang konsep kedua lebih apa ya? Misal dia bawa barang itu sekitar 100 dirham ya. Dinar, 100 dinar. Sampai sana kan dia menjual barang. Otomatis dia menjual barang itu mendapat keuntungan. Ini dia. Gitu. Kelihatan nggak jempol saya? Kelihatan, Pak. Gitu. Berarti nilainya lebih dari 100 dinar kan? Iya. Nah, Lebih. gitu. Ya nggak? Mekah untung karena juga dibeli barang-barangnya, para produsennya. Yaman juga untung. Karena di Yaman Rasulullah ya kan bisa membeli barang seharga 150 dinar misalnya. Padahal awalnya dia cuman valuasi barangnya 100 dinar doang. Ya nggak? Gitu. Di sini untung, di sana untung. Gitu. Di sana gunung, di sini gunung. Gitu. Bukan gitu. Oke, ya kan? Betul tadi Arif. Pinter nih orang nih. Oke, berarti dia dapat, let's say ini contoh aja ya. Kan? Rasulullah setelah menjual barang di Yaman dia dapat 150 dirham. Dinar. Kalau dirham kita ambil contoh DM lah. Direct message. Oke. Berarti kan Rasulullah dia sekarang megang uang 150 dari hasil jualan produknya dia yang dari Mekah. Otomatis Yaman juga untung juga karena Rasulullah membelanjakan 150 dinar untuk membelanjakan barang-barang yang ada di Yaman. Ya nggak? Jadi dia sudah dapat margin 50 nih dari kasus yang di atas. Ya nggak? Nah, kemudian sama Rasulullah, ya kan, dibawa pulang nih barang-barang senilai 150 dinar tadi dibawa ke Mekah. Nah, di Mekah dapat untung lagi nggak? Nah, misalnya 200. Misalnya. Ya kan? Oh. Gitu, teman-teman. Jadi, konsep ini menurut saya udah paling benar, paling pas, paling adil, paling realistis, dan apa ya, fair mungkin ya. Ini kita belum berbicara terkait tata cara dagang Rasulullah ya. Cuman ini konsepnya dulu nih, konsep perdagangan. Karena kan pada dasarnya, ini sebenarnya dibahas sama Adam Smith, sama David Ricardo, teman-teman. Kalian kalau pernah dengar comparative advantage David Ricardo. Jadi pada intinya comparative advantage itu, misalnya Indonesia, satu tenaga kerja di Indonesia, dia bisa memproduksi 10 sepatu, 1 baju. Berarti kan paling bagus dia, paling produktif kan bikin sepatu Indonesia nih misalnya. Malaysia kebalikannya. Dia satu pekerja hanya dengan jam yang sama dan juga sumber daya yang sama, itu bisa memproduksi
2 sepatu sama 8 baju. Berarti Malaysia jago bikin baju nih. Ini analogi aja. Berarti Indonesia, kalau pakai konsepnya comparative advantage dari David Ricardo ya, berarti Indonesia itu hanya perlu mengimpor atau membeli bajunya Malaysia. Karena lebih efektif Malaysia dalam memproduksi baju. Nah, sebaliknya, Indonesia bisa ekspor sepatu ke Malaysia. Gitu. Jadi saling menguntungkan. Ini sama dengan ini sebenarnya kan. Di Mekah mungkin jago bikin tanah liat, misalnya kayak piring, gelas dari clay gitu kan. Di Yaman mungkin jago bikin karpet, bikin kain, bikin baju dan sebagainya. Gitu. Nah, ini sebenarnya konsep-konsep begini menurut saya yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh kalian ini, para penerus pemimpin bangsa ini. Gitu. Artinya, kembali lagi, kita tidak mengesampingkan ilmu dari Barat, dari China, bukan. Cuman dikomplement, dilengkapi atau diperbagus sama ilmu-ilmu dari Islam gitu saya. Itu jawaban paling demokratis. Ada jawaban yang lebih ekstrim, cuman saya nggak mau sebut di sini. Intinya seperti itulah ya. Itu. Ini belum kita ngomong cara dagang Rasulullah nih teman-teman. Yang paling relevan dengan materi kita adalah tadi profitability misalnya, ya kan? Di slide ini kan dijelaskan bahwa tujuan bisnis itu saling berkaitan, ya kan? Idealnya ya kan, tidak hanya fokus di satu aspek. Sebagai contoh, Rasulullah itu dia tidak memberatkan para konsumennya. Misalnya dia jual baju, ya kan? Ya jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus, jelek ya ada diskon misalnya. Kedua, tidak memberatkan. Misalnya konsumen A, misalnya Rasulullah ngasih harga 100 dinar lah, misalnya ya. Konsumen nawar jadi 70 gitu, dilepas. Udah bisa dijual aja. Selama itu sudah dapat margin keuntungan ya. Terus ada konsumen lain nawar 80 dilepas. Ya kan? Artinya tidak perlu nego terlalu alot gitu. Karena ujung-ujungnya yang penting kan barang kan cepat keluar. Ya, cepat muter duitnya. Karena ngapain megang bersikukuh dengan misalnya gini, padahal kalau saya jual 100 dinar, saya dapat untung 100%. Misalnya harganya modalnya cuma 50 gitu ya, 50 dinar misalnya. Kalau kita berpatokan kepada untung, profitability, itu tadi cenderung sebentar ya. Cenderung tadi terbutakan dengan untung harus 100 dinar, saya harus dapat untung 100%. Padahal selama itu sudah dapat untung, bisa muter cepat, ya menurut saya lebih bagus begitu. Itu juga dipakai sama pedagang-pedagang dari Tionghoa ya, yang saya pahami ya. Mereka tuh ambil untung itu nggak banyak sebenarnya, 10%, 20% gitu. Bahkan saya pernah baca thread di Twitter apa di mana ya? Apa di Quora ya. Jadi saya nggak mau sebut marketplace-nya ya, cuman sampai perang harga itu sampai segitunya. Jadi mereka itu tidak ambil untung dalam menjual produknya. Dari harga produk ya, tapi mereka ambil untung dari fee dari jasa pengirimannya, kurirnya. Jadi mereka posting harga di marketplace itu ya harga mereka beli. Gitu. Mereka ambil untungnya dari diskon atau mungkin promo dari kurir. Gitu-gitu. Ya, itu sebagai salah satu gambaran. Oke, sekarang kalau ada yang mau bertanya silakan ya teman-teman.
langsung dipotong aja. Sekarang kita masuk ke level dari manager. Karena harapannya kalian ketika lulus nanti memang tidak lama lagi kalian sudah, walaupun sih mungkin awal mayoritas dari staff dulu ya, atau mungkin kalau ada yang ikut apa namanya ODP misalnya, Officer Development Program, atau namanya beda-beda lah ya di setiap perusahaan ya. Itu kan memang diproyeksikan untuk lulus itu jadi level manager ke atas gitu. Nah, ini dalam sebuah organisasi itu dibagi dalam 3 level atau 3 tingkatan kan. Level yang pertama itu adalah line manager. Jadi dia lebih ke apa ya? Misalnya supervisor itu. Atau mungkin bahasanya sih beda-beda ya, cuma pada intinya dia tuh fokusnya ke aspek teknis. Pengoperasian misalnya apa alat gerindra yang gede itu kalau di proyek pabrik apa otomotif itu kan biasanya kan gerindranya kan memang segede gini ya, atau mungkin pabrik-pabrik roti gitu kan, saya roti dan sebagainya. Baik kalau kalian bisa kerja di ini Cikarang atau Karawang itu buset mantap, gajinya luar biasa. Kawasan M2000 kemudian perusahaan tuh kayak Sowa, kayak Matsushita itu udah nggak berseri gitu, bagi Unilever. Oke, itu cerita lain lagi lah ya. Kemudian yang kedua, level kedua adalah middle manager. Ya kan? Ini lebih ke aspek menjembatani antara top manager sama line manager. Jadi mereka harus pintar membuat timnya solid, kemudian bisa menerjemahkan konsep atau arahan dari atasan yang lebih atas dari dia gitu. Itu middle manager. Ini biasanya bahasanya itu kayak group head, kepala grup, kadep, kepala departemen, kemudian kadif, kepala divisi atau manajer apa gitu. Kalau yang teknikal itu biasanya kasih, kepala seksi atau mungkin supervisor gitu-gitu. Nah, yang terakhir ini top manager. Ini dia lebih ke konsep. CEO, CFO, CMO, kemudian GM, general manager. Kalau di hotel kan pemohon saya paling tinggi kan GM ya levelnya. Jadi ini setiap industri itu beda-beda namanya, cuman yang kita bahas adalah secara umum ya. Secara umum itu top manager itu dia fokusnya adalah di konseptual, strategis. Gitu. Nah, makanya idealnya tuh kalian itu sebenarnya harus paham dulu konseptualnya. Karena kalau aspek teknis kan hanya pelaku, teman-teman. Dia hanya melakukan. Iya kan? Perintahnya A, cara mengerjakan mesin, membuka mesin, mengoperasikan mesin kan ya itu iteratif ya, artinya berulang-ulang gitu. Dan itu aspek teknis banget. Tapi kalian sebenarnya juga perlu paham terkait aspek konseptual gitu. Makanya konsepnya itu harus dimatengin dulu nih. Knowledge base ya kan. Makanya di semester awal sampai semester 5 biasanya memang kalian lebih banyak di konsep aspek knowledge base atau konseptual. Biar tadi cara berpikirnya contohnya ya, kalian bisa memilah-milah informasi, kalian bisa mengumpulkan informasi sebelum mengambil keputusan, ya kan? Terus kalian bagaimana menghadapi rekan di tim atau mungkin rekan kelompok yang agak annoying misalnya, kalian gimana cara menghandle-nya itu gitulah. Harus dikuatin di situ dulu. Karena nanti kalau kalian kerja di multinational company, ya sudah tidak heran kalian nanti ngobrol atau bergaul dengan orang India, dengan orang China, dengan orang Arab gitu kan, misalnya gitu. Nah, kemudian kita masuk nih teman-teman ke sumber daya bisnis, ya kan? Ini pada intinya adalah setiap bisnis atau setiap perusahaan, bahkan juga manusia juga ya, itu kan juga butuh sumber daya. Kalau kalian dalam konteks kuliah sekarang, sumber dayanya
yang relevan ya tadi ya, kalian ada fulus ya, ada money untuk ikut kuliah, kalian menggunakan laptop, kalian punya buku dan sebagainya, jaringan dan sebagainya. Nah, kalau perusahaan juga sama sebenarnya. Untuk menggerakkan bisnis mereka atau untuk melakukan aktivitas mereka, mereka juga butuh sumber daya. Ya kan? Ada 6 M ya. Ada man, sumber daya manusianya, ada uangnya, ya kan? Ada bahan bakunya, ada mesin, metode, dan juga pasar. Ini sebenarnya ke 6M ini kita breakdown ke 4 cabang keilmuan di manajemen. Dalam konteks perusahaan ya, manajemen SDM, manajemen keuangan, operasional, dan juga pemasaran. Kalau SDM apa nih? SDM itu bisa demand-nya, ya kan? Di orangnya, keuangan di money-nya, operasional di material sama mesin. Metode bisa masuk SDM, bisa masuk operasional, bisa masuk keuangan, bisa masuk pemasaran. Nah, kalau market ini pemasaran. Gitu, teman-teman. Jadi setiap apa namanya? Ini kita ngomong perusahaan ya, bisa dalam bentuk UMKM atau ini idealnya seperti ini sebenarnya. Ya kan? Nah, ini contoh ya teman-teman. Menurut saya, menurut kalian aspek sumber daya mana yang bukan paling penting ya, tapi bukan yang tidak bisa digantikan ya, tapi bahasanya gimana ya? Aspek sumber daya mana yang menurut kalian perlu di-keep, perlu dipertahankan lah, bahasanya begitu. Coba, dari ke-6 ini, sebuah usaha atau UMKM, bisnis atau perusahaan lah ya, terserah kalian nyebutinnya apa, mana sumber daya yang perlu dipertahankan sampai lama? Coba. Ada yang mau menjawab? Ayo. Man, market, method, ada yang gimana? Ada yang komen tadi? Atau enggak? Izin jawab, Pak. Wah, Arif gimana? Menjawab, Pak. Oh, sudah. Itu siapa? Siapa tadi? Arif sama siapa tadi? Salwa. Salwa, ya gimana? Jadi kalau dari business research kan kita butuh 6M itu, man itu orangnya yang buat ngebangun perusahaannya kayak gitu. Kalau money, kayak kita butuh dananya gitu buat ngebangun bisnisnya. Kalau material itu kita butuh bahan-bahan untuk produksi. Terus kalau mesin itu apa sih alat yang dibutuhkan untuk ngebuat barang yang mau diproduksi. Ya. Kalau metode gimana cara kita mau ngebuat suatu produk itu. Kalau market itu gimana cara kita marketingnya atau ngeiklanin barang kita. Gitu. Oke. Nanti dulu, Arif. Pertanyaan saya, Salwa, mana di antara 6M ini yang perlu di-keep, perlu dipertahankan dalam waktu yang lama?
marketnya, Pak. Apa? Market. Market, oke. Udah market doang? Sama metode. Oke. Nice try. Oke, nanti saya bahas lagi ya. Sama thank you ya. Berarti kamu nyatet namamu sendiri ya, berarti ya? Ya, makasih, Pak. Oke, sekarang Arif ya? Ya, Pak. Ya, Arif. Kalau Silakan. aku jawabannya men, Pak. Karena yang menciptakan market, yang menciptakan metode, yang menciptakan mesin, yang melakukan apa ya? Yang memutarkan uang dan mempergunakan bahan baku adalah manusia itu sendiri, Pak. Jadi yang harus dipertahankan adalah manusia itu sendiri. Nice try. Ada lagi? Yang lain pada ngapain? Pada ngopi apa nonton Netflix ini? Saya juga langganan Netflix. Cuman belum sempat nonton lagi nih. Saya pengen nonton Money Heist. Saya kemarin sudah masuk sih ke watch later apa playlistnya, belum saya tonton. Oke, itu nantilah ya. Jadi ada waktunya kalian untuk menikmati hidup, ada waktunya kalian untuk mengasah otak. Ada lagi? Nggak ada? Izin menjawab, Pak. Cahya, Dika. Silakan. Hampir sama kayak Arif. Kalau saya lebih ke money sama material. Kenapa ketiga aspek itu? Karena man itu kan orangnya ya. Kalau misalkan nggak ada uang sama material yang ingin diolahnya, itu nggak akan terjadi buat bisnis resource-nya sih, Pak, kalau menurut saya. Oke. Boleh. Nice try. Tadi berarti man, material sama? Money. Oke. Money. Kalau ini siapa ya? Jessica J bukan? Jessie J. Siapa? Saya lupa. Oke. Ada lagi? Sebelum saya banting laptopnya. Ayo, bosku. Saya izin menambahkan, Pak, boleh? Nah, Vito nih, sama Vito. Silakan. Saya setuju sama yang Arif yang bilang, main ya. Nah, tapi mainnya itu harus yang berprofesional, berpendidikan, berpengalaman, karena kalau tidak begitu, bisnisnya pun akan hancur, Pak. Oke. Ini men, tapi ya mennya yang kayak apa dulu gitu ya? Ya, yang berprofesional, berpengalaman, berpendidikan lah. Oke. Nice try, thank you. Alvito, Ridwan. Salwa, minta tolong ya dicatat itu tadi. Cahya. Ya, Bapak. Tadi sebelum Alvito siapa ya yang jawab? Cahya. Siapa namanya? Bener ya? Iya, Pak. Saya, Pak. Cahya Dika Prasetyo. Oke. Ada yang mau jawab lagi sebelum saya tidur? Bapak izin. Ini kamu mau konser apa mau gimana, Hamilat? Enggak, Bapak. Jadi kalau menurut saya yang paling penting sih dari main sama metode. Karena kalau misal kita udah punya modal, udah punya bahan baku sama mesin, tanpa adanya manusia yang dengan mempunyai prosedur yang tentang Lagi di sekolah apa gimana tuh? lagi ini Pak di madrasah. Masya Allah. Ustazah ini berarti ini Hamilat? Amin, Pak. Wah, luar Kalau biasa. misal ini Pak, kalau misal ada manusia sama metodenya kan, jadi udah ada prosedurnya, udah ada tata caranya. Jadi percuma kalau misal money, material sama mesinnya ada, tapi nggak ada manusia yang berkualitas, jadi sia-sia gitu. Kalau menurut saya. Thank you. Nice
try Hamilat Ustazah. Ngajar apa di madrasah? Atau apa lagi belajar? Halo, Hamilat? Ya, Pak. Di madrasah ngajar atau belajar? Enggak, Pak. Ini lagi mau Kelkom, jadi kumpulnya di sini. Oke. Oke. Lagi ngerumpi juga ya kayaknya ya. Nggak apa-apa, santai aja. Ilmu itu berhak didapatkan oleh semua orang. Ya kan? Yaitu beda cerita lagi nanti lah. Oke. Menurut saya sudah cukup ya. Tadi saya klasifikasikan, ini kalau nggak salah nih ya, man, money, material, method, market. Ya. Kayaknya yang mesin, ya betul ya kayak gitu kayaknya ya. Atau gimana? Iya, Pak. Artinya dari jawaban kalian tadi itu hanya 5 nih. Man, money, material, material, method, sama market. Tapi yang money itu hanya jawab 1 kayak tadi. Siapa ya? Cahya kalau nggak salah ya. Yang lainnya kebanyakan man, material, sama market. Ya. Oke. Itu versinya kalian. Jadi nggak masalah juga, it's okay. Ya kan? Ini versinya saya ya, versinya saya. Artinya versinya saya berarti kalian sangat boleh berbeda. Gitu. Yang penting kalian punya argumentasinya masing-masing. Tuh. Memang sih sebenarnya perlu didefinisikan ya dalam aspek ini bisnisnya ada bergerak dalam bidang apa nih, ya kan? Cuman secara umum gitu, saya jawaban ini untuk secara umum ya, artinya berlaku di industri apapun atau mungkin jenis usaha apapun. Kalau saya ada 2 teman-teman, yaitu man sama market. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kenapa money tidak menjadi? Ini kan pertanyaan saya kan, sumber daya mana di 6 ini yang perlu dipertahankan dalam jangka waktu yang lama? Ya nggak? Ya kan? Bukan yang paling penting. Artinya pertanyaannya itu bukan yang paling penting atau yang paling krusial atau yang tidak bisa tergantikan. Bukan kan? Ya kan? Pertanyaan saya tadi kan sumber daya apa di perusahaan yang perlu dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Ya kan? Betul kan? Halo Arif dan yang lain? Betul, Pak, betul. Ya, okay. Iya, Pak. Itu dulu nih. Saya khawatir nanti ada mispersepsi. Gitu. Artinya tadi ada disclaimer ya. Pertanyaannya itu dan sebenarnya tergantung dari industrinya. Cuman kalau kita ngomong secara umum, itu kalau saya ada 2, man sama market. Kenapa money tidak masuk? Ya kan? Karena sekarang bisnis pun juga bisa tanpa money. Ya nggak? Reseller contohnya. Ya kan? Atau mungkin bisa kita ngomong pakai tempo. Misalnya kita ngambil barang, kita nggak belum ada uang nih, ya kan? Tapi kita ngambil barang, bilang ke produsennya tempo 1 bulan, 2 bulan. Kita sudah dapat barang, dan kita bisa langsung jual. Ya nggak? Atau juga tadi bisa reseller. Terus money. Kalau material, contoh perusahaan jasa. Cenderung kalau material itu kan memang untuk perusahaan manufaktur ya, besi dan sebagainya. Tapi dalam konteks secara umum, material itu sebenarnya bahkan tidak perlu juga. Maksudnya material ini kayak bahan baku ya, bukan. Contoh industri desain grafis, ya kan? Dia kan gimana ya ngomongnya? Hanya perlu keahlian orangnya untuk mendesain flyer atau mungkin bikin video dan sebagainya. Contohnya seperti itu.
Atau hal yang lain kenapa material tidak saya masukkan? Karena material ini cenderung bisa digantikan dengan yang lain. Mobil aja bisa kan sekarang nggak pakai bensin, sekarang udah bisa pakai listrik, walaupun masih belum banyak. Ya kan? Artinya material sebenarnya bisa di-switch. Gitu. Mungkin tadinya besinya 50% bisa dikurangin karena mungkin harganya mahal. Ya kan? Atau mungkin bisa direplikasi atau digantikan dengan misalnya full karbon atau apapun lah namanya lah. Intinya tuh bisa digantikan sebenarnya material, bahan baku. Selain juga kadang nggak ready banget, kadang harganya naik turun. Jadi itu alasannya kenapa tidak bisa lagian juga kalau di-keep terlalu lama, itu kan juga menimbulkan biaya penyimpanan gudang, ya kan? Kemudian ada potensi untuk busuk, rusak, atau mungkin kebakaran, atau mungkin sudah tidak diperlukan lagi gitu. Ya kan? Mesin versinya saya, kenapa tidak masuk? Itu pertama, mesin itu ada masa pakainya. Ya kan? Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh lah, mobil operasional perusahaan aja biasanya 5 tahun ganti, dan mereka lebih senang sewa kan. Atau juga misalnya mesin, kan mesin ada masa berlakunya, harus ada yang diganti spare part-nya dan sebagainya. Toh kalaupun mesin kan juga tidak berlaku untuk tidak berlaku untuk industri jasa misalnya. Mesin ini dalam konteksnya bukan gimana, tapi mesin yang memang diperlukan untuk industri manufaktur gitu. Kayak mesin pencaca, mesin gerindra dan sebagainya. Gerinda bukan gerinda. Oke. Jadi material sama mesin ini memang identik dengan industri manufaktur atau pabrik. Artinya tidak apply, tidak serta-merta diaplikasikan atau di-apply di industri lain. Metode juga sama. Kenapa? Metode bisa berganti-ganti. Sehingga kita tidak perlu menjaga terlalu lama. Plus mesin tadi kan kalau dijaga terlalu lama kan ada biaya maintenance dan sebagainya. Lebih baik mungkin ya dijual atau dikiloin gitu lebih murah beli baru daripada di-maintain terlalu lama mesin. Karena tadi ada potensi rusak, kemudian ganti-ganti orang juga nanti malah diajarin lagi. Ini seperti itulah ya kurang lebih. Metode juga sama. Metode juga kan bisa jadi metode ini berubah seiring berubahnya zaman, seiring berubahnya kondisi lingkungan, atau contoh nih metode. Dulu orang merakit motor pakai tangan manusia, mayoritas ya mungkin 80-90% ya bisa, atau mungkin 100%. Sekarang metodenya ada robotik, ya kan Tesla atau kalau kalian lihat di videonya beberapa parts dia sudah menggunakan robot yang kayak tangan gitu loh, gitu ngambil-ngambil. Ya kan? Artinya metode ini kan bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar, kondisi zaman dan sebagainya. Artinya tidak perlu di-keep lama. Gitu. Artinya bisa dipelajari sesuai dengan tadi perubahan yang tadi saya sebutin. Nah, kenapa man sama market ini perlu dijaga dalam waktu yang lama? Satu, betul bahwa manusia itu adalah man behind the gun. Artinya orang yang melakukan segala sesuatunya kan. Walaupun kita ngomongin mesin otomatisasi atau robotik, kan juga yang bikin kan juga manusia, yang ngecas juga manusia, ya kan? Ya enggak? Terus yang mengoperasikan laptop, komputer, mesin, ya juga manusia. Apalagi dalam perusahaan, orang itu akan cenderung, HRD itu cenderung ya, ini tidak berlaku ke semuanya, ya, ke semua perusahaan. Itu akan mempertahankan orang-orang yang selain loyal, dia juga sudah paham terkait perusahaannya. Tidak terlepas dari pengalaman, tidak terlepas dari pendidikan, teman-teman. Tadi yang jawaban itu kayaknya si Vito ya. Sebagai contoh Vito, kasus nyata, adik sepupu saya itu kerja di Tangerang, di perusahaannya punya bakri. Ini saya bukan promosi ya, disclaimer ya. Pokoknya permesinan gitulah, dia lulusan teknik. Dia cerita, ada supervisornya itu, atasannya dia berarti ya,
itu yang lulusan cuma STM, STM atau SMK ya, kayak zaman dulu STM kayak. Dan dia masih di situ. Secara pendidikan kalah adik sepupu saya S1 Brawijaya apa ya kalau nggak salah, Malang, iya Brawijaya. Ya kan? Tapi secara pengalaman, secara ilmu lebih paham si bapak itu. Dan untungnya adik saya tidak jumawa ya, artinya dia malah tetap belajar dengan si bapak ini yang hanya lulusan STM, tapi dia sudah berpuluh-puluh tahun di perusahaan itu. Itu tidak sebisa mungkin dipertahankan, khususnya untuk orang-orang yang tadi ya loyal, punya pengalaman, punya dedikasi, punya integritas, punya prestasi, itu di-keep dalam waktu yang lama. Karena susah cari penggantinya. Makanya ada istilah hijack, ya kan? Atau kalau di istilah di industri tenaga kerja itu ada headhunter. Jadi orang itu merekrut berdasarkan kualifikasi. Misalnya siapa yang namanya? Hamilat misalnya. Dia di madrasah A, berprestasi, kemudian cerdas, berdedikasi, bla 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 lah ya. Itu kalau dalam konteks ini itu biasanya ditelepon atau di-email oleh headhunter untuk direkrut pindah ke madrasah lain. Gitu. Kan repot si madrasah sekarang, si madrasahnya Hamilat akan cenderung repot untuk menggantikan sosok Hamilat ini. Ya nggak? Tidak semudah itu. Kalaupun rekrut lagi, di training lagi, ya kan, dibiayain lagi, disekolahin lagi misalnya. Itu cenderung lebih repot daripada money. Tinggal katakanlah ya, cari investor, apalagi sekarang udah zamannya startup, banyak angel investor, yang kan tinggal ke bank misalnya atau kemana. Materialnya juga sama, ada yang bisa digantikan dengan cepat, dengan mudah, ya kan. Kemudian mesin juga sama, bisa beli baru, ya kan. Ada masa pakainya, metode juga sama bisa berubah. Nah kalau sama market, tadi ya, kalau market, kenapa harus dipertahankan dengan waktu yang lama? Karena tidak mudah teman-teman untuk memasuki satu pasar yang ingin kita tuju. Kalau kita udah masuk, persaingan begitu ketat, ya kan? Dan syukur-syukur ketika kita sudah masuk pasar tersebut, kita pertahankan semaksimal selama mungkin. Karena dari situ kita mendapatkan profit, dari situ kita bisa mendapatkan input dari customer bahwa produk kita kurang ini, jasa kita kurang ini, sehingga kita bisa melakukan R&D atau improvement. Gitu. Kalau kita pindah ke market lain belum tentu berhasil, belum tentu sukses. Makanya perusahaan itu banyak akuisisi atau merger. Gitu. Karena tadi lebih mudah merger atau akuisisi daripada masuk pasar yang baru. Jadi sebisa mungkin market yang sudah ada dipertahankan selama mungkin. Itu teman-teman, alasan saya kenapa memilih man ataupun market. Bukan berarti yang jawab money, material, mesin, atau salah, enggak. Hanya perspektif lain saja. Itu ya teman-teman ya. Clear nggak? Sampo nggak? Halo, bosku? Ya, Pak. Dapat ya? Dapat. Ya. Iya, Pak. Ya, oke, saya cuma ini aja ya, takut kalau ada yang belum paham nanti bisa. Ini terakhir teman-teman lah ya, sudah jam 11 nih ya. Oke. Jadi ini itu lingkungan bisnis, teman-teman. Jadi sebuah bisnis dia pasti tidak bisa terlepas dari lingkungan, yaitu eksternal maupun internal. Ya kan? Ini kaitannya dengan nanti ada teori RBV, Resource Based View dari Barney. Kemudian ada teori saya lupa satu lagi itu. Pokoknya yang membahas masalah ini sumber daya. Kalau orang-orang RBV, Resource Based View itu memandang lingkungan internal itu menjadi paling penting. Karena bisa dikontrol dan sebagainya. Tapi kalau teori-teori pemasaran, Kotler itu lebih fokus ke eksternal. Konsumen, perubahan teknologi, perubahan sosial dan sebagainya. Tapi itu hanya menurut saya bagus semuanya gitu. Nah, kalau lingkungan internal itu secara umum ya, teman-teman, itu contohnya nih, ada karyawan, ya kan, ada modal, ada bahan baku, ada mesin, ya kan, dan sebagainya.
Ya nggak? Nah, kalau yang lingkungan eksternal, ya kan, yaitu terkait dengan kebijakan regulasi, ya kan, terkait dengan teknologi, terkait dengan persaingan di pasar, terkait dengan strategi apa kompetitor dan sebagainya. Itu eksternal secara umum ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan lebih banyak berfokus ke lingkungan eksternal. Karena kalau lingkungan internal kan tadi sebenarnya sudah banyak dibahas di sumber daya perusahaan tadi. Nah, lingkungan eksternal ini sebenarnya kita bisa bagi ke dalam 5. Ekonomi, teknologi, persaingan, sosial, dan juga global. Contoh ekonomi nih, ya kan? Ini sederhananya aja ya. Contoh, di suatu negara, tingkat korupsinya tinggi. Cenderung perusahaan lain akan malas untuk membuka usaha di negara tersebut. Ada yang bilang negara Wakanda, negara apa sesuatu lah ya. Misalnya saya ngomong negara X misalnya. Tingkat korupsinya tinggi, sehingga orang juga akan mikir kan, ya kan, untuk membuka bisnis di negara X tersebut. Atau selanjutnya teman-teman, terkait dengan pengupahan, terkait dengan labor force atau tenaga kerja dan sebagainya. Jadi fungsinya lingkungan eksternal dan lingkungan bisnis adalah untuk jadi landasan sebuah bisnis ini akan dijalankan seperti apa, ke depan akan bagaimana, melalui caranya seperti apa dan sebagainya. Ya kan? Nah, tadi ekonomi dan aspek ekonomi segi apa namanya? Kedekatan UMR lah ya, gaji atau mungkin apa namanya pajak kalau dia bikin perusahaan di kabupaten A pajaknya berapa ya kan, kemudian di situ apa namanya orang atau perusahaan tuh layaknya itu menggaji berapa, UMK, UMR dan sebagainya. Teknologi juga sama, ya kan? Ini terkait dengan kalau kita sekarang di dunia sekarang ya ini sangat relevan ya. Kayak ada apa namanya marketplace atau e-commerce ya kan. Kemudian di situ juga ternyata kita harus cepat dalam merespon ke konsumen. Karena di situ konsumen bisa komen negatif, ya kan? Bisa komen positif, bisa review jelek, ngasih bintang 1, bintang 3, bintang 5, bintang 7, weird kali ya kan, dan sebagainya. Ya kan? Contoh nih, cenderung perusahaan itu tidak akan, cenderung ya, bukan tidak akan, cenderung tidak mau membuka bisnis di tempat atau lokasi yang tidak ada internetnya, ya, karena juga males juga ya semuanya serba manual. Contohnya seperti itu. Dalam artinya tidak semuanya sih. Misalnya ada kasus seperti itu. Kemudian ada persaingan juga nih. Tadi ya terkait dengan apa namanya si perusahaan lain. Misalnya kalian perusahaannya namanya A, kalian misalnya memproduksi kue. Nah, perusahaan B kan juga memproduksi kue juga dengan yang bentuk yang sama, tapi beda di rasa, beda di harga. Nah, ini persaingan juga perlu diperhatikan ketika kita menjalankan atau mendirikan sebuah bisnis. Ya kan? Di situ nanti kita akan mendengar istilah kayak apa red ocean, blue ocean. Kalau red ocean itu berarti sudah banyak pesaing, sudah merah lah ya, banyak titik-titik pesaing itu, udah berdarah-darah. Tapi kalau blue ocean itu biasanya masih sedikit pemainnya, kemudian kita masih bisa develop sesuka kita dan sebagainya. Kemudian sosial nih, ini juga penting juga nih teman-teman. Tapi kalau di dalam konteks MNC ya, multinational company. Contoh, di situ kita akan berkaitan dengan orang India yang jelas beda perspektif, mungkin ya cenderung beda perspektif, beda bahasa, ya kan? Atau juga aspek misalnya ingin mendirikan bisnis atau merekrut karyawan itu bisa dilihat juga nih. Ini orang single parent apa enggak, ya kan? Ini karyawan double income apa satu income, itu kan juga berpengaruh juga, ya kan?
Atau juga misalnya di Amerika itu memang apa ya? Setahu saya pas rekrutmen itu memang ditanyakan nih pertanyaan begitu. Misalnya di keluargamu yang berpenghasilan siapa, kemudian sudah nikah apa belum. Ada cerita menarik teman-teman. Teman saya pernah ditolak interview, saya lupa namanya, di Jakarta apa di Bekasi. Gara-gara dia udah nikah. Kan ditanya, Mas masih single nggak? Saya udah nikah Pak, gini-gini. Itu versinya teman saya. Versi teman saya, perusahaan tuh menolak karena dia sudah beristri. Waktu itu kayaknya belum punya anak deh. Iya, kayaknya belum. Gitu. Tapi ada juga perusahaan yang tidak masalah dengan itu. Makanya ini kan sebenarnya tergantung dari budaya perusahaan juga ya. Di situ orang-orangnya kan juga variatif. Gitu. Atau kalau kalian misalnya buka usaha di depan rumah gitu kan, nanti mempekerjakan mungkin orang Garut atau mungkin orang Bandung, kan juga ada sedikit perbedaan. Atau mungkin orang mana gitu. Jadi memang harus banyak penyesuaian di sana sini. Dan terakhir ada dari aspek global. Walaupun sebenarnya ini menurut saya sudah tidak terlalu relevan ya, karena sekarang negara-negara atau perusahaan-perusahaan itu memang fokusnya di pasar masing-masing. Gitu. Sebagai contoh teman-teman, rilisnya Honda misalnya atau rilisnya Yamaha. Terakhir saya lihat kemarin berita Yamaha R15 itu rilis pertama di India, di Indonesia bahkan belum. Kalau Honda PCX misalnya, ya kan, rilis pertama di Jepang, Eropa dulu, kayak Eropa, Jepang, Thailand, baru Indonesia. Tapi juga sempat Indonesia jadi negara pertama di Asia. Artinya seperti itu. Artinya tergantung dari pengambil kebijakan di negara masing-masing. Apalagi sekarang sudah ngetren topik atau konsep deglobalisasi ya. Karena COVID kan, sehingga orang atau negara fokusnya di domestik masing-masing. Lebih ke sana. Kalau dulu mungkin lebih banyak cawe-cawe negara asing gitu ya, sekarang ngurusin bisnis aja pusing kan, maksud apalagi gitu. Ini seperti itu lah. Gitu teman-teman. Ini slide terakhir dari Jazakumullah khair, perlu dibahas nggak? Oke. Udah jam 11 ya. Itu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum, kayaknya perkenalannya nanti judul lagi ya. Karena saya masih perlu sebenarnya kita kenalan, paling tidak saya tahu namanya, kemudian background-nya sedikit seperti apa gitu. Anyway, next time lah ya. Saya ini ada WA. Oke, gimana teman-teman, ada pertanyaan sebelum nanti kita tutup kelas kita? Saya sambil ngecas laptop dulu ya. Saya cabut dulu. Gimana? Kayaknya tuh udah yang buka kamera tuh ngacak siapa tuh? Oke. Gimana? Udah pusing, udah ngantuk? Manusiawi lah ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Oke. Feel free nanti kalau misalnya ada pertanyaan, apapun japri aja ke saya, insya Allah akan saya balas dan semampu saya, sebisa saya. Itu ya. Bro, sis, diem-diem bayin, ada suaranya nih. Iya Pak, siap Pak. Ya, Pak, siap. Biar udah selesai, kalian baru nyalain video nih. Maksudnya mau difoto bareng apa mau gimana nih? Oke. Oke, fix, yang ada yang nanya lagi nih, atau gimana nih? Tugas ya, itu saya belum sempat menilai semuanya. Untuk yang insya Allah tugas ketiga kayaknya ya, atau 4 lah insya Allah.
Nanti akan saya share terkait dengan summary artikel internasional. Sedikit ya pembahasan, jadi tugas itu nanti kalian hanya summary, template-nya pun juga sudah saya sediakan. Kalian tinggal menyesuaikan, dan cukup poin-poin pentingnya saja. Ya kan? Jadi maksud saya gini, saya ingin kalian pernah mencoba. Saya nggak tahu, mungkin dari kalian sudah ada banyak yang pernah membaca artikel internasional ya. Contohnya seperti ini. Nah, saya share screen. Ini memang agak-agak berat sih, makanya tugasnya emang tugas kelompok ya. Udah kelihatan belum? Udah terlihat PDF-nya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, nih contohnya nih kayak gini. Mantap nggak? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Oh, Luar biasa. oke ya. Jadi ini contohnya nih. Makanya berat teman-teman. Tapi nggak mas, artinya ini bukan tugas individu sebenarnya. Tuh. Nah, nanti kalian perlu di capture nih ya model penelitiannya. Karena oke nanti dulu. Ya kan ini ada hipotesis satu apa? Ini teorinya flow state teori. Hipotesis ya kan. K8 ya kan. Sampai metode risetnya. Dia pakai structural equation modeling, pakai kuantitatif, kualitatif, kemudian SPSS dan sebagainya. Beda-beda sih soalnya. Ini hasil penelitiannya juga perlu dibahas. Ya kan? Jadi ini hasilnya keluar semua ini, discriminant validity, convergent validity dan sebagainya. Sampai terakhir diskusinya, implikasi manajerial, limitasi, ya kan? Dan ini contoh kuesioner. Sampai penulisan referensi. Ini teman-teman saya kasih tahu ya, alasannya kenapa saya memberikan tugas ini. Saya tahu memang ini mungkin ya, copot chargernya. Mungkin sebagian kalian ada yang sudah pernah membaca jurnal, sudah pernah nih. Jurnal yang model begini nih. Ya kan? Atau kalaupun belum, ya kan? Kelebihannya satu, teman-teman. Kalian bisa belajar bahasa Inggris. Ya kan? Nanti ini saya sediakan, artikelnya saya sudah download sebenarnya. Nanti akan saya sediakan, saya akan tentukan, iya, maksudnya saya akan tentukan si kelompok A, makanya tugas satu kan hanya membentuk kelompok ya. Nanti artikelnya akan saya sediakan, akan saya upload di kuliah, jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan jatahnya masing-masing. Dikira bansos kali. Oke. Kelebihan satu, kalian belajar bahasa Inggris. Sama, saya juga bukan jagonya bahasa Inggris, saya juga masih kacau dari grammarnya nih. Ya kan? Dan Inggris pun juga setahu saya dibagi ya, ada yang untuk sekolah, untuk yang intermediate levelnya, atau mungkin kegunaannya, untuk percakapan, atau untuk akademis. Nah, kalau ini untuk kepentingan akademis. Untuk kalian nanti mau S2 atau mau S3. Kedua, saya kan belajar bahasa Inggris ya. Kedua, kalian nanti akan belajar struktur berpikir, gitu. Karena setiap jurnal itu sudah direview oleh beberapa reviewer, sudah ditinjau oleh beberapa orang, ya kan? Jadi alurnya itu sudah pakemnya tuh begitu, pengenalan, konten, conclusion, ya kan? Pembahasan, conclusion, terus ada referensi. Makanya saya bilang tadi kan, yang penting kalian beda argumen nggak apa-apa, yang penting ngasih tahu referensi gitu. Nah di sini kalian tidak, kalau kalian nih, contoh nih, these purchases are often associated with strong desire and a feeling of pleasure. Dari Chan
et al. 2017 dan Rook dan Fisher tahun 95. Ini contohnya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan makalah, apalagi skripsi ya, itu seperti ini. Dari awal saya sudah mengenalkan dulu nih ke teman-teman. Kelas saya, khusus kelas saya nggak tahu kelas saya. Ya kan? Biar kalian sudah ada gambaran dulu bagaimana penulisan artikel ilmiah, bagaimana menulis makalah, atau bahkan skripsi ya. Itu kedua. Yang ketiga teman-teman, yang pengen saya berbagi di sini adalah kalian dari awal sudah dikenalkan terkait dengan metode penelitian. Karena kan, jadi gini, secara umum itu ada metode kuantitatif, kualitatif, ya kan? Ada mixed method. Ya kan? Ada yang kualitatif itu kayak interview, FGD, ya kan? Kalau kuantitatif, kuanti itu kayak ada yang pakai eksperimen, ada yang pakai SEM, ada yang pakai analisisnya pun juga beda-beda. Ada yang Amos, ada yang Lisrel, PLS, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman yang pengen saya kenalkan di awal dulu. Biar nanti kalian tidak kagok gitu pas mata kuliah metodologi penelitian. Ya kan? Yang keempat, saya pikir ini tidak terlalu berat karena ini tugas kelompok. Ya kan? Beda kalau saya dulu satu kali pertemuan merangkum 4 jurnal, teman-teman. Sekali pertemuan. Saya ada 14, ya udah kali 14 aja. Nah, ini kan kalian kan selama 1 semester mungkin hanya 1 atau 2 kali merangkum jurnal, itu pun kelompok. Ya nggak? Sehingga harapannya saya berasumsi tidak terlalu memberatkan ya. Karena tidak setiap kali pertemuan dan juga tidak dikerjakan secara individu. Itu teman-teman ya, ini sekilas dengan tugas artikel jurnal. Gimana? Udah pusing atau sudah semangat, senang? Oke ya. Memang berat teman-teman. Saya harap wajar kalau kalian menolak ya. Wah, apaan sih itu, ngapain gitu. Cuman percaya sama saya, insya Allah kalian nanti akan paling tidak minimal bersyukur lah. Oh, ternyata saya dulu pernah baca jurnal susah loh, gini-gini loh, gitu. Ada pengalaman di situ, harapannya. Karena kalian kan akademisi ya. Apa namanya? Dunia intelektual lah ini ya bahasanya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita tutup aja ya pertemuan kedua kita. Saya mohon maaf atas segala khilaf, baik itu kata-kata maupun perbuatan ya, menyampaikan materi, siapa tahu ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya. Saya mohon maaf sekali lagi. Kemudian terima kasih juga kalian telah berkenan ya menghadiri perkuliahan pengetahuan bisnis ya di pertemuan kedua. Semoga ya apa yang kita lakukan barusan ini ya itu tercatat sebagai amal ibadah yang insya Allah memberatkan kita memberatkan amal ibadah kita ya di Yaumul Mizan nanti. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sekali lagi. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Makasih, Pak. Oh, itu ada yang ngerokok itu. Enak juga itu. Rizky. Sampai, Ki. Oke ya, Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, saya meeting ya. Ya, Pak, makasih.